Sekarang cuap lah kau sok paling suci kau. Ya, semua orang tahu itu masalah personalmu itu. Tuh, masalah personal, tipu-tipu. Apa itu masalah personal? Ya. Adekmu nih ngomong nih. Sekarang kau sok paling hebat kau, sok paling pahlawan. Ya, sok mengeluarkan duit kau di kasus ini. Kau dapat keuntungan dengan kontenmu itu. Kau dapat keuntungan dengan kontenmu itu. Modar loh. Pengkhianatan yang paling terbesar sedang dipertontonkan, yaitu di masalah Pengkhianatan endasmu gundul. Jadi kalau ibu tidak tahu apa-apa soal kasus ijazah ini, lebih baik diem daripada bacot terus kita kepingin ngelempar muka ibu pakai bakiak. Hei Menu, aku tanya kamu. Lantas kamu sendiri, jasamu buat negara ini apa? Ada prestasimu buat negara ini yang patut dibanggakan oleh negara ini? Selain hanya predikatmu itu sebagai tukang fitnah ya. tanggal 16 April, tunggu untuk semua rakyat Indonesia yang Si Menu ini ya menghasut rakyat Indonesia untuk ikut bergabung tanggal 16 April. Gunanya apa? Untuk memaksa Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Kan sedeng ini si Menu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si almarhum Krismon ya, yang akhirnya sekarang bisa tidur nyenyak. Keren kau Mon ya, walaupun di mata saya ya kau tetap orang yang kurang baik ya. Kenapa kok saat ini si almarhum Krismon sudah bisa tidur nyenyak ya? Karena SP3-nya sudah keluar ya. Dan yang bikin ngakak, Rismon makin garang dalam bongkar-bongkar mantan teman-temannya. Rismon dengan tegas menyebut bahwa ada hubungan spesial terlarang yang terjadi antara si RH dan si TF. Siapa bang si RH sama si TF? RH itu kepanjangannya si reptil karung ya kan. Loh, RH bang, bukan RK ya, beda-beda dikit lah. Dan siapa si TF bang? Si TF itu adalah si transfer. Iya toh? Coba kalau kita ngobrol sama teman. UTF nanti ya, artinya apa? Ku transfer nanti. Intinya oleh Mbak DJ dijawab, makanya jangan sok bermoral kau. Ya iyalah. Sok paling bermoral, ternyata ujung-ujungnya dia sendiri yang tidak bermoral. Itulah pengkhianatan yang dipertontonkan, pengkhianatan yang nyata. Kapok kau ya, bongkar terus Mon ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Krismon, diam-diam. Memangnya bisu apa? Masuk TV kau merendah-rendahkan saya kau. Kaulah sama si apamu itu. Membujuk-bujuk saya. Terus membujuk-bujuk saya. Konsisten membujuk-bujuk saya. Untuk membentuk bala eretik. Padahal saya keluar dari tim sana itu. Saya pinginnya sendiri. Sekarang cuap lah kau sok paling suci kau. Ya, semua orang tahu itu masalah personalmu itu. Tuh, masalah personal, tipu-tipu. Apa itu masalah personal? Ya. Adekmu nih ngomong nih. Sekarang kau sok paling hebat kau, sok paling pahlawan. Sok mengeluarkan duit kau di kasus ini. Kau dapat keuntungan dengan kontenmu itu. Kau dapat keuntungan dengan kontenmu itu. Modar loh. Dapat untung kan lo dari konten-konten fitnah lo itu. Jadi jangan sok bermoral. Ada masalah personal. Dapat untung di konten. Double untungnya. Enak kali kau menuduh-nuduh saya dengan enteng mulutmu itu. Menuduh saya pengkhianat. Padahal kau pendompleng. Penumpang gelap di kasus ini. Di tengah jalan membujuk-bujuk saya. Mendompleng di kasus ijazah. Maksa-maksa orang. Enak kali kau sok pahlawan kau dianggap orang.
Sebenarnya tahunya aku masalah personal itu. Yang nggak maunya saya membongkar itu. Karena itu masalah personal. Saya menghargai. Personal is personal. Tuh, lagi-lagi Rismon mengatakan tahu masalah personalmu. Tapi melihat mulutmu, seolah-olah kau orang paling hebat. Kalau kau teruskan itu, ya, label-labelmu itu terhadap saya, akan saya laporkan kau. Dengan enaknya kau mengatakan saya pembelot, pengkhianat, mulutmu itu. Rismon masih baik loh, nggak mau membongkar itu ya. Personal is personal. Tapi terlanjur ngomong ke Farhad Abbas. Jadi Farhad Abbas yang ngember. Biarpun ditutup-tutupi oleh Rismon, tetap aja kecium juga bangkeknya itu. Si tipa-tipu sama si RH itu ya. Tengah jalan kau penumpang gelap kasus ini. Membujuk-bujuk saya. Sampai berantam kau dengan AS kau. Hebat kau. Jaga mulutmu itu. Jangan sok paling bermoral kau. Pengacara raja konten. Jangan sok merasa bermoral kau itu. Pengacara raja konten. Siapa lagi kalau bukan RH. Modar kau RH. Masih seperti itu. Apalagi mengungkit-ungkit pribadi. Ku bongkar pribadimu. Kalau kau ngungkit-ngungkit, ku bongkar pribadimu. Nak lo ya, kalau dibongkar pribadinya kan runtuh semuanya. Ya, gelarnya runtuh, moralnya runtuh, gelar pahlawannya, pahlawan kebenaran runtuh, pahlawan uhu-uhu. Apalagi itu berkaitan dengan beda buku Jokowi White Paper itu kejadiannya. Oke pemirsa, ya, jangan merasa kalian itu mereka itu penegak kebenaran, pret, ya, Tifa. Itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya, ya. Tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi White Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000, 1 miliar. Kalau 10.000, berapa itu? 3,5 miliar dapat dia. Padahal porsi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Kalau 5.000, berapa itu? Kali 350.000 untungnya. Modal 150.000 versi premium. Dijual 500.000. Keuntungan 350.000. Ya, anggap aja untuk reseller 50.000. 300.000 per buku. Ya, kalau 1.000, 300 juta. 5.000, 1,5 miliar. Gak peduli dia hak orang lain. Begitu kalian moralitas semacam itu, kalian bilang penegak kebenaran. Jadi sebenarnya si Tifa ini juga menggelapkan uang penjualan buku Jokowi's White Paper 3,5 M. Jadi mereka ini sebenarnya bukan mencari kebenaran, tapi cari untung. Ya, mereka dapat ketenaran, mereka dapat untung penjualan buku, bisa jualan buku, mereka juga laku di TV-TV, kemudian mereka dapat julukan pahlawan. Nah, akhirnya terbongkar kedoknya semua. Rismon ini akan bongkar loh kejadian uhu-uhunya itu, makanya mereka masih diam kan, tidak mau klarifikasi. Mereka sekali klarifikasi habis mereka, dibongkar semua itu. Mungkin Rismon ini tahu ini, bagaimana mereka ini sudah seperti pasangan yang dua sejoli yang dimabuk cinta, udah tahu ini. Dengerin aja dia omongan Rismon ini. Sedikit-sedikit bongkar personal kalian, bongkar rahasia kalian. Waduh, ngeri bener. Siap-siap aja lah tuh. Kalian ini dipermalukan ya. Kalian mempermalukan Pak Jokowi. Dan teman kalian, adik kalian itu akan mempermalukan kalian. Mampus. Cuma duit segitu aja dia gelapkan. Ya, jadi jangan kalian glorifikasi mereka-mereka ini seperti dewa. Ya, adalah satu peneliti gadungan, Prof. Suryo. Adalah satu memanfaatkan beda buku Jokowi's White Paper untuk hubungan-hubungan spesial mereka. Oh, jadi keuntungan 3,5 M itu digunakan untuk Itu kata Rismon. Adalah satu, harusnya buku JWP itu dikelola terbuka, tetapi dimakan semua, dikelola secara tertutup, seolah-olah itu tulisannya. Moralitas mereka juga berantakan kok. Jadi jangan kalian anggap mereka itu dewa. Moralitasnya berantakan. Ternyata grup Dajjalisme ini mendewa-dewakan Roy Panci ya, mendewa-dewakan geng Panci. Ini yang ngomong adik Rismon. Jangan ketika melihat orang lain seolah-olah rendah-rendahnya manusia, tidak bercermin pada dirinya. Orang lain direndahkan, padahal diri mereka sendiri itu hancur-hancuran moralnya. Ya, itulah balasan atas semua yang mereka lakukan kepada Pak Jokowi. Nyata. Ya, kalau mereka teriak-teriak azab, ya inilah azab dari Allah ini. Dipermalukan di dunia adalah azab yang paling pedih. Belum lagi nggak sadar narapidana kasus Tupa. Parah kau. Ya, peneliti gadungan. Dasar Roy Panci, peneliti gadungan, kata Rismon. Nah, inilah azab ya. Itulah yang disampaikan oleh Mbak Diji di bagian belakang barusannya. Inilah azab
ya, azab yang dipertontonkan, ya, aib yang dibuka oleh Tuhan, ya toh. Iya, selama ini suka mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah, ya toh, dan menganggap orang lain semuanya nggak bermoral, nggak taunya dia sendiri yang nggak bermoral. Ya, ini menarik nih, teks di badan videonya. Ada hubungan personal yang akan dibongkar Rizmon. Ya udah Mon, bongkar aja. Nggak usah pakai lama. Ya toh, iya, DJ anak jenderal titik 2. Motiar, hubungan gelap, ya kan? Si TF dan si RH akan dibongkar Rizmon. Rasain. Lanjut. Pengkhianatan yang paling terbesar sedang dipertontonkan, yaitu di masalah Pengkhianatan endasmu gundul. Jadi kalau ibu tidak tahu apa-apa soal kasus ijazah ini, lebih baik diem daripada bacot terus kita kepingin ngelempar muka ibu pakai bakiak. Diem aja bu, ibu ngerti apa tentang pengkhianatan? Selama ini ibu keluar-keluar ikut demo dandan menor ya, bulu mata seperti talang air, ibu cipika-cipiki dengan Roy Panci itu namanya pengkhianatan. Ibu sudah mengkhianati rumah tangga ibu. Cipika-cipiki dengan suami orang, itu pengkhianatan. Tidak ada dalam ajaran Islam seperti itu. Perempuan cipika-cipiki dengan laki-laki yang masih punya hasrat seperti Roy Panci itu. Ya, gak usah jauh-jauh ibu bicara Pak Jokowi berkhianat. Dasmu suwe itu berkhianat. Nah, ini menarik ya. Jadi dalam konten yang sekarang ini, Ibu DJ tidak hanya mengomentari pernyataan almarhum Rizmon terkait hubungan terlarang, hubungan gelap yang tidak bermoral yang patut diduga dilakukan antara si RH dan juga si TF ya. Ibu DJ juga mengomentari pernyataan si mama tukang demo barusan yang mengatakan apa tadi itu ya, pengkhianatan gitulah tadi ya. Dan langsung dijawab oleh Ibu DJ. Yang justru melakukan pengkhianatan yang nyata, pengkhianatan yang dipertontonkan itu adalah kalian. Ya kan, yang cipika-cipiki dengan si siapa namanya itu, si Dewa Panci. Aduh. Kalau nggak salah ini namanya Menu ya teman-teman ya. Aduh, lanjut. disitulah saya sebagai seorang ibu, saya harus turun. Dan Hei Menu, aku tanya kamu, lantas kamu sendiri, jasamu buat negara ini apa? Ada prestasimu buat negara ini yang patut dibanggakan oleh negara ini? Selain hanya predikatmu itu sebagai tukang fitnah ya, 11-12 kamu sama Roy Suryo. Mulutmu tuh tidak jauh lebih kotor dari mulutnya Roy Suryo. Kali itu memang pantas ya dijadikan satu ya kelompok gerombolan sampah negara yang tidak berguna. Pantasnya itu disematkan untuk kalian itu. Sayang kok tidak ada ya yang melaporkan perempuan ini ya, karena tuh sebetulnya kejahatannya tuh juga sudah amat sangat luar biasa ya. Jejak-jejak digitalnya tentang orang ini tuh banyak sekali ya di media sosial. Harusnya orang itu juga layak dan patut ya diseret ke ranah hukum. Fitnahannya teramat keji ya untuk Pak Jokowi, untuk Gibran, pokoknya keluarganya Pak Jokowi itu tidak ada yang benar di matanya dia. Entah orang itu punya dendam apa sama Pak Jokowi ya, dan dia itu membela kepentingan siapa selain hanya kepentingan orang kaum sakit hati ya, gerombolan sakit hati kala Pilpres ya, atau entah kelompok mana lagi ya yang punya dendam sama Pak Jokowi. Nah ini perempuan ini ya, ini jadi provokatornya tuh ini, si Menu. Hei, dan kalian itu adalah kelompok pengecut ya. Kalian ya, Pak Jokowi yang sudah selesai dengan masa jabatannya masih kalian cari kesalahannya itu tuh. Memang dasar ya orang yang tidak punya otak tuh ya kayak kalian itu. Sudah tidak punya otak, goblok sisan. Paket komplit dong. Menu, tak bilang ya, kalau kamu mau lihat ijazahnya Pak Jokowi, nanti lo datangi persidangannya Roy Panci ya. Roy Panci junjunganmu itu ya, didatangi itu nanti kalau sudah nanti naik P21 dan sudah di sidangan, jangan lupa ya hadir terus tuh kamu ya.
sebagai bentuk dukungan moral ya pada junjunganmu itu ya, Roy Panci kesayanganmu itu ya. Datang di situ dan dia sendiri. Nah, kamu nanti juga bahkan bisa ketemu sama Pak Jokowi kalau memang beliau bisa dijadwalkan hadir. Dah, itu aja. Nggak usah bangun narasi sesat. Ya, saya mau mengomentari teks di badan videonya aja teman-teman ya. Jasa perempuan ini buat negara apa? Ayo coba jawab, ya kan? Saya nggak mau mengomentari apa yang disampaikan oleh netizen barusan karena kita sudah sama-sama mendengarnya, ya toh? Iya, hah? Coba ini. Jasa perempuan ini buat negara apa? Selain tukang demo, selain berdemo dan cipika-cipiki dengan si Dewa Panci. Kalau menurut saya sih nggak ada, ya kan? Jasanya nggak ada. Aduh, lanjut. Tanggal 16 April, tunggu untuk semua rakyat Indonesia yang Menuk lagi. Menuk. Gak habis-habisnya kau menghasut rakyat Indonesia. Ya. Si Menuk ini ya menghasut rakyat Indonesia untuk ikut bergabung tanggal 16 April. Gunanya apa? Untuk memaksa Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Kan sedeng ini si Menuk ini. Kata si Menuk, tanggal 16 April tunggu untuk semua rakyat Indonesia yang peduli pada masa depan negeri ini. Kita akan berkumpul, kita akan berbicara, kita akan menuntut tentang ijazahnya Jokowi. Menuk, aku minta izin tak maaf Menuk. Kalau aku nggak bisa ikut, ya banyak kerja yang mau aku buat. Emak-emak yang lainnya pun Menuk, ya dan seluruh Indonesia nggak perlu juga ikut sama kalian, ya kan? Apalagi emak-emak Menuk, emak-emak yang pintar, mahal skincare kata orang itu. Tak mungkin untuk mau ikut berpanas-panasan. Ya rugilah Menuk, skincare mahal. Kayak kalian gini ya lah kulit badak ya kan, kulit badak, muka badak, setiap hari menghasut rakyat Indonesia. Sekali aku bilang sama kau Menuk, ya nggak usah kau ajak orang lain. Orang lain banyak kerjanya. Hanya kalian yang tidak punya pekerjaan, yang mencari makan dengan berdemo. Kata si Menuk, ya kan? Ingat, itu adalah hak rakyat dalam mengetahui jejak-jejak pendidikan dari pemimpinnya. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Menuk, jejak pendidikan Bapak Joko Widodo sudah sangat jelas, ya. Jadi nggak usah lagi kau ajak rakyat Indonesia untuk mengetahui jejak pendidikan Pak Jokowi. Kau tanya saja dengan Mbah Google, sudah keluar lah itu. Tak perlu lagi Pak Jokowi menjelaskan. Udah gitu, kita ini percayakan kepada KPU, KPUD. Jadi tak perlu lagi menguli-uli masalah ya jejak pendidikan pemimpin. Sekali aku tanya sama kau Menuk, kenapa hanya pendidikan Pak Jokowi? Kenapa tidak kau tanya pendidikan ya SBY, Megawati tuh yang masih hidup. Habis itu Bapak Prabowo Subianto kau suruh ya Pak SBY, Megawati, ya kan Pak Prabowo untuk menunjukkan ijazahnya juga di depan publik. Jangan Pak Jokowi aja, nampak kali kalian benci sama Pak Jokowi. Kata si Menuk, ya tidak akan berlaku apa yang dilakukan oleh Jokowi tanpa kita memperlihatkan ijazahnya. Pak Jokowi sudah selesai masa jabatannya, apalagi yang mau kau sibukkan? Ya, Menuk, Pak Jokowi itu Menuk, presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini, ya kan? Kerjanya nyata, bermanfaat bagi rakyat Indonesia, membangun dari Sabang sampai Merauke. Tuh BBM disamaratakan harganya, mengambil aset ya negara yang selama ini dikangkangi oleh ya perusahaan asing. Jadi apalagi kau sibukkan masalah ijazah Pak Jokowi, kau sibukkan aja masalah ijazah laki kau, anak kau besok. Tahu usah ngajak-ngajak orang kau, ya. Terus kata dia kan, kalau memang Anda adalah negarawan, kami tuntut ijazah Anda. Tidak ada kewajiban Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan hanya rakyat Indonesia yang bengaklah seperti kau ini dan kelompok kau ya yang mempermasalahkan ijazah dari Bapak Joko Widodo.
Jadi buat seluruh Indonesia, nggak usah kalian dengarkan si Meno ini akan cari makan hanya dengan berdemo. Kalau nggak makan dia. Kata si Meno, jangan hanya bisa memperkeruh negeri ini. Kaulah dan kelompok kau yang memperkeruh negeri ini, bukan Bapak Joko Widodo. Suasana dengan para termul yang membuat berita-berita hoax. Kalian tuh ternak onta yang selalu membuat berita hoax. Daripada kalian membuat berita hoax, lebih baik Anda mencari akal untuk memberitahu bagaimana caranya ijazah itu diperlihatkan kepada publik. Datanglah mak-mak bengak kalian, betul. Pulang kalian, urus anak kalian, urus laki kalian. Jangan nanti kalian sibuk demo, laki kalian main perempuan, nangis pula kalian nanti. Terus kata si Meno, sekali lagi tanggal 16 April kami undang semua kepada aktivis, mahasiswa, rakyat, dan emak-emak seperti kami yang peduli kepada nasib anak cucu kami. Emak-emak seperti kalian itu, cuman kalian aja. Emak-emak yang lain sibuk mempercantik diri ya agar suaminya kalau pulang nampaknya istrinya cantik. Makanya aku bilang emak-emak yang lain tidak akan ikut. Mahal skincare Meno. Kecuali kayak kalian nggak perlu pakai skincare, kulit badak. Ya nggak mungkin mak-mak mau ikut sama kalian, hanya mak-mak bengak yang mau. Mak-mak yang cerdas Meno ya bagus lah dia duduk di rumah, diurusnya anaknya, ya suaminya, berdandan dia, pakai skincare, menunggu suaminya pulang kerja, hidupnya bahagia. Ngapain juga ikut demo panas-panas? Ya, habis luntur skincare awak gara-gara itu. Kan ngapain? Apa untungnya? Gak ada untungnya Meno. Cuman kau aja, ya kan, karena cari makan kau dengan hasil demo. Ini orang-orang ya kan, mak-mak yang kurang bahagia nih hidupnya. Makanya setiap hari demo. Ya kan, sok gaya-gayaan, pakai kacamata hitam, dipikirnya keren kali itu. Terus kata si Meno, ya kami tidak ingin masa depannya nanti akan dipertanyakan gara-gara ada sejarah yang belum selesai. Sejarah apa yang belum selesai? Di negara Republik Indonesia ini akan ditulis sejarah. Ada sekelompok emak-emak bengak ya yang sudah terganggu jiwanya menuduh mantan pemimpin ijazahnya palsu. Dan mereka ya yang menuduh ijazah pemimpin palsu tidak pernah bisa membuktikan mana ijazah dari pemimpin kita itu yang palsu. Mereka hanya mendesak ya pemimpin kita yaitu Bapak Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Padahal negara kita ini negara hukum. Siapa yang menuduh, memfitnah, dia yang harus mendalilkan. Ini karena si Meno ini cari makan dengan demo, ya jadi seperti inilah kondisinya. Meno, kalau kau tak malu dengan diri kau, setidaknya malu dengan pakaian yang kau pakai. Ya, kerja kau setiap hari hanya menebar kebencian. Kusarankan sama kau Meno, mudah-mudahan sekali-sekali nanti kita jumpa di lapangan, ya kan, biar kulihat dulu seperti apa narasi kau. Narasi kau hanya mengajak orang untuk membenci mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini. Manusia kayak kau gini ya kan Meno, sebenarnya cocoknya ya berada di dalam penjara. Karena apa? Karena tukang membuat keributan, keonaran. Kalianlah sebenarnya yang merusak di negara Republik Indonesia ini. Dari tahun 2024 kau berdemo setiap hari, pendukung Anies Baswedan. Ya, apa yang kalian cari? Perempuan menunjukkan akhlak dan budi pekerti yang tidak baik. Kayak gini perempuan kok bisa ya kan setiap hari koar-koar hanya menebar kebencian. Mau jadi apa negara Republik Indonesia ini kalau emak-emak bengak seperti ini ya kan tidak bisa berubah. Negara Republik Indonesia ini tidak akan pernah bisa berubah kalau saja orangnya seperti kalian semua. Makanya buat seluruh Indonesia khususnya emak-emak jangan kalian tiru si Meno ini. Dia mencari makan dengan cara tidak halal, dengan cara yang menghasut Indonesia untuk membenci mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini, yaitu Bapak Joko Widodo. Meno, sadar diri kau. Rakyat Indonesia banyak mencintai Joko Widodo. Karena apa? Karena kerja nyatanya. Dan satu-satunya presiden di negara Republik Indonesia ini yang menerapkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah ya Haji Insinyur Joko Widodo. Terus kata si Meno ya sekali lagi kita akan ramaikan tanggal 16
dan info detailnya akan ditunggu oleh dia lah. Kau mau ramai kah? Ya mau tidak kah? Yang pasti emak-emak yang waras tidak mungkin mau ikut bergabung dengan kalian. Sekali aku bilang sama kau, skincare mahal. Ya kau sajalah yang berdemo. Ya kan, kau sajalah di situ yang berjuang di jalan kebodohan. Menjijikkan lama-lama kau. Cari makan dah aku bilang bolak-balik ya. Kasih anak kita tuh dengan uang yang halal. Biar anak kita itu besok ya kan bagus hidupnya. Kalau kayak gini maknya macam mana mau mendidik anaknya dengan baik? Keset kaki Joko Widodo lebih mulia daripada perempuan biadab seperti kau ini. Kau sajalah yang berdemo. Begitulah kata Ibu Yohana di bagian akhir barusan, ya toh? Tanggal 16 itu sekarang ya. Iya, tanggal 16 bulan 4 2026. Iya, hari ini. Coba teman-teman tulis di kolom komentar teman-teman ya. Apakah benar-benar ada demo yang sekarang terjadi ya, seperti yang disampaikan oleh si pawang demo perempuan tadi itu. Karena setahu saya hari ini justru yang terjadi demo itu, yang digeruduk itu adalah rumahnya Mujani. Yang kemarin-kemarin itu dianggap melakukan penghasutan ya terhadap rakyat Indonesia ya agar turun ke jalan menurunkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah, begitu kan? Nah, saya nggak ngerti nih apakah saat ini benar-benar terjadi demo besar-besaran tanggal 16. Tapi ini ada menarik nih ya, teks di badan videonya nih, di bagian depan tadi. Bu, udah masak nasi buat suami dan anak-anak belum? Seandainya kau adalah istri saya, pas pulang demo, surat cerai udah di meja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.